suatu teknik untuk memisahkan campuran menjadi komponennya dengan bantuan perbedaan sifat fisik masing-masing suatu komponen. Selanjutnya, jenis-jenis kromatografi. Yang pertama, kromatografi kertas, kromatografi kolom, kromatografi lapis tipis, dan kromatografi gas. A. Kromatografi kertas. Kromatografi kertas adalah kromatografi yang menggunakan kertas selulosa murni yang mempunyai afinitas besar terhadap air atau pelarut polar lainnya. Kromatografi kertas digunakan untuk memisahkan campuran dari substansinya menjadi komponen-komponen lain. Cara penggunaan kromatografi kertas. Yang pertama, kertas yang digunakan adalah kertas Whatman nomor 1. Yang kedua, sampel diteteskan pada garis dasar kromatografi kertas. Yang ketiga, kertas digantungkan pada wadah yang berisi pelarut dan terjenuhkan oleh uap pelarut. Dan yang keempat, penjenuhan udara dengan uap menghentikan penguapan pelarut, sama halnya dengan penggerakan pelarut pada kertas. Selanjutnya B. Kromatografi kolom. Kromatografi kolom adalah kromatografi yang menggunakan kolom sebagai alat untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran. Cara penggunaan kromatografi kolom. Yang pertama, sampel yang dilarutkan dalam sedikit pelarut dituangkan melalui atas kolom dan dibiarkan mengalir ke dalam adsorben, bahan penyerap. Yang kedua, komponen dalam sampel diabsorpsi dalam larutan secara kuantitatif oleh bahan penyerap berupa pita sempit pada permukaan atas kolom. Yang ketiga, dengan penambahan pelarut secara terus-menerus, masing-masing komponen akan bergerak turun melalui kolom dan akan terbentuk pita yang setiap zona berisi satu macam komponen. Terus yang keempat, setiap zona yang keluar dari kolom dapat ditampung dengan sempurna sebelum zona yang lain keluar dari kolom. Selanjutnya C. Kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis atau KLT adalah cara pemisahan campuran senyawa menjadi senyawa murni dan mengetahui kuantitasnya yang digunakan. Kromatografi lapis tipis dapat digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa yang sifatnya hidrofobik seperti liquida, dan hidrokarbon yang sukar dikerjakan dengan kromatografi kertas. Cara penggunaan kromatografi lapis tipis yaitu pada cara penggunaannya hampir sama dengan penggunaan kromatografi kertas. Hanya saja pada kromatografi ini diamnya menggunakan plat betes atau logam aluminium foil, sedangkan pada kromatografi menggunakan kertas saring. Selanjutnya D. Kromatografi gas. Kromatografi gas adalah proses pemisahan campuran menjadi komponen-komponennya dengan menggunakan gas sebagai fase bergerak yang melewati suatu lapisan serapan atau sorben yang diam. Cara penggunaan kromatografi gas yaitu yang pertama, sampel diinjeksikan ke injektor yang suhunya telah diatur. Yang kedua, setelah sampel menjadi uap akan dibawa oleh aliran gas pembawa menuju kolom. Yang ketiga, sehingga komponen akan terabsorpsi oleh fase diam sampai terjadi pemisahan. Yang keempat, komponen yang terpisah menuju detektor akan menghasilkan sinyal listrik yang besarnya proporsial. Yang kelima, sinyal listrik tersebut akan diperkuat oleh amplifier. Yang keenam, kromatogram akan dicatat oleh recorder berupa puncak. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.